Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat malam Jemaat Healing Harmony, Bapak Ibu. Malam hari ini sungguh kita bersuka cita di dalam Tuhan, karena Tuhan itu baik, amin. Malam hari ini kita datang kepada Tuhan dengan hati yang melimpah dengan syukur. Di tahun yang baru ini kita percaya bahwa Tuhan telah menetapkan tujuan hidup di dalam setiap kita masing-masing. Dan tujuan hidup yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita adalah yang terbaik bagi pribadi lepas pribadi kita malam hari ini. Mari saat malam hari ini kita mau datang dengan hati yang sungguh di hadapan Tuhan, membawa pujian kita bagi Tuhan. Karena Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih dan setianya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Biar hidup kami terus menggenapi firman-Mu Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku,
bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Engkau besar, Engkau ajaib, Engkau benar di setiap jalan-jalan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari bersama angkat pujian ini bagi Tuhan. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Sekali lagi katakan, Ku kagumi cara-Mu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. mari lebih lagi nyatakan, Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. tak terbatas, Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya
segala musim hidupku. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kasih, kuasa, dan cara Tuhan, dan hanya Tuhan yang diandalkan dalam setiap langkah kehidupan kita. Demikian pujian yang baru saja kami Healing Harmony hadirkan di ruang dengar saudara. Saudara, pada tahun 2014 tercatat ada ratusan orang meninggal di Gurun Chad karena mencoba bermigrasi meninggalkan negara tersebut karena masalah kemiskinan dan kekeringan. Namun sayangnya, dalam perjalanan mereka untuk keluar dari negara mereka, banyak sekali yang mati di tengah-tengah gurun pasir yang luas karena mereka tidak menemukan tujuan yang pasti. Tanggal 14 Desember tahun 2022 diinformasikan ada 27 mayat imigran yang mati kehausan di tengah-tengah gurun itu. Saudara, tidak hanya di Chad, tetapi setiap orang di muka bumi tidak ada satupun yang luput dari persoalan dan pergumulan hidup. Dari latar belakang apapun orang tersebut, ia tidak luput dari masalah dan tekanan. Karena hidup ini syarat dengan masalah, oleh sebab itu setiap kita berupaya untuk tidak membuat masalah. Tetapi yang benarnya artinya kita bisa menjadi orang-orang yang dapat membantu orang lain di dalam permasalahan hidup mereka. Bapak Ibu, dari sekian banyak persoalan, masalah, dan pergumulan hidup manusia, Alkitab memberitahukan bagi kita ada satu hal dari persoalan hidup manusia yang dieksplorasi dari Mazmur 107 pasal yang keempat dan kelima. Di sana dikatakan bahwa ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah dan lesu dalam diri mereka. Saudara, frasa padang belantara ini menggambarkan kesusahan yang sepertinya tidak berujung. Setiap saat selalu ada masalah. Yang berikutnya, bahwa hidup orang-orang yang bermasalah ini tidak memiliki tujuan, tidak tahu arah mana yang hendak dituju. Kedua hal ini yaitu kesusahan yang tidak berujung dan hidup tanpa tujuan membuat banyak orang hidup dalam keputusasaan dan hilang pengharapan. Kemudian mereka mencoba untuk keluar dari masalah tersebut tanpa mengerti tujuan dan arah yang ditempuh. Atau lebih tepatnya hidup tidak digerakkan oleh tujuan. Seperti halnya cerita 29 orang yang di Gurun Chad karena tidak memiliki tujuan yang pasti pada akhirnya mati di tengah-tengah gurun itu. Saudara, menjalani tahun yang baru ini, mari kita tidak terjebak dengan pernyataan-pernyataan mengalir saja. Maksudnya mengalir tanpa tujuan yang pasti. Itu adalah kebodohan yang membawa kematian. Lintasan kehidupan yang kita lalui sudah seharusnya memiliki orientasi pada tujuan yang pasti. Firman Allah mengatakan dalam 1 Korintus 9 ayat 26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi sayangnya ada banyak sekali orang yang mengabaikan tujuan hidup. Bapak Ibu, pertanyaannya, mengapa banyak orang susah berorientasi pada tujuan? Bapak Ibu, kebanyakan orang sulit berorientasi pada tujuan karena berbagai faktor yang sebenarnya sudah menjadi kesimpulan umum. Antara lain yang pertama, kurangnya kejelasan tentang tujuan hidup. Yang kedua, kebiasaan hidup tanpa terencana. Yang ketiga, distraksi dari lingkungan atau gangguan dari lingkungan. Yang keempat, tidak mengetahui langkah-langkah yang konkret. Yang kelima, takut gagal atau tidak percaya diri. Yang keenam, kesulitan di dalam mengelola waktu. Dan yang ketujuh, pengaruh pola pikir instan. Saudara, untuk membantu kita menjadi orang-orang yang lebih berorientasi pada tujuan, memang diperlukan kesadaran, kejelasan visi, dan kebiasaan yang fokus pada pencapaian yang ingin kita raih. Untuk itu diperlukan pelbagai latihan-latihan untuk memetakan tujuan dan mengevaluasi
kemajuan secara berkala yang dapat membantu kita untuk mengarahkan kita pada jalan meraih sukses. Saudaraku, di dalam kita sesungguhnya Allah telah menanamkan pelbagai aneka ragam hal-hal hebat, potensi, karunia yang Ia investasikan dalam hidup kita. Dan itu berawal dari tujuannya yang luar biasa bagi kehidupan kita. Dan malam hari ini saya mau katakan kepada saudara bahwa iblis itu iri dengan keberadaan kita sebagai manusia. Ia ingin menghancurkan semua tujuan Tuhan yang mulia bagi kita. Kalau iblis berupaya untuk menghancurkan berkat Allah, rencana dan tujuan Allah bagi kita, maka dengar baik, Allah langsung datang ke bumi untuk menyelamatkan manusia sekaligus melimpahkan segala anugerah dan berkatnya bagi kita dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh sebab itu Yohanes 10 ayat 10 mengatakan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, tetapi aku datang, yaitu Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Mempunyai hidup artinya saudara dan saya mempunyai kehidupan Tuhan atau Zoe di dalam diri kita, yang artinya hidup yang penuh dengan kuasa, hidup yang utuh, bermakna dan terhubung senantiasa dengan Allah, hidup yang aman dalam perlindungan, hidup yang terus berbuah, bukan terus bertahan. Ini adalah salah satu tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, pertanyaan saya, apakah saudara dilimpahi dengan aneka potensi dan talenta? Saya percaya saudara yang pendengar di ruang dengar saudara pasti memiliki 1, 2, bahkan lebih potensi yang Tuhan berikan. Malam hari ini dengar baik saudara, kebenaran firman Tuhan yang diangkat dari Efesus 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu, dalam rancangan dan tujuannya yang sempurna, Ia memilih dan menetapkan saya menjadi hamba Tuhan. Tetapi itu melalui proses yang juga cukup panjang. Bapak Ibu, pertanyaannya bagaimana upaya untuk kita bisa berfokus pada tujuan hidup sesuai dengan rencananya? Malam hari ini, saudara, yang pertama mari belajarlah untuk kita senantiasa bisa dipimpin oleh firman Tuhan. Saudara, tujuan Tuhan hanya bisa dikenali lewat firman-Nya. Firman Allah dalam Mazmur 119 ayat 105 berkata bahwa firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Lintasan 2026 yang masih panjang ini belum kelihatan. Besok pun masih gelap. Jika ada kegelapan menghalangi dalam lintasan 2026 ini, kita tidak mampu melihat, maka firman itu menjadi pelita yang menuntun langkah kaki kita. Firman itu yang menjadi terang, ibarat mobil yang berjalan di tengah malam dengan sorotan cahaya lampunya yang menerangi hambatan gelap pada lintasan jalan yang kita jalani. Saudara, sebagai fondasi dari semua tujuan yang sudah saudara buat, kebenaran firman Tuhan akan menolong kita demi terwujudnya tujuan Tuhan bagi kita. Sekali lagi saya mau katakan, firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Hal yang kedua, hari-hari ini mari kita berserah diri. Berserah diri bukan berarti bahwa kita kalah. Berserah diri bukan berarti kita menyerah kepada keadaan. Berserah diri juga bukan berarti kita mengalir saja tanpa membuat planning atau rencana. Tetapi berserah diri artinya kita mengizinkan Tuhan mengoreksi setiap rencana-rencana kita. Berserah diri juga artinya kita tetap taat meski jalannya berbeda. Berserah diri artinya percaya bahwa Tuhan lebih tahu yang terbaik bagi kita. Yakobus 4 ayat 13 mengatakan, jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini aku atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Saudara, Amsal 19 ayat 21 bilang bahwa banyak rancangan di hati manusia tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amsal 16 ayat 3 mengatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan maka terlaksana segala rencanamu. Saudara, yang namanya serahkan itu artinya jangan bimbang tetapi tetap percaya. Yang namanya serahkan itu artinya kita juga tetap bersyukur untuk pembentukan lewat setiap proses yang keras. Amsal 3 ayat 5-6 bilang, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Haleluya.
Bapak Ibu jangan langsung mengharapkan hasil instan terjadi. Karena Tuhan suka setiap kita yang menjalani proses dengan terus mengandalkannya. Tuhan suka saudara dan saya terbentuk lewat aneka proses, bukan hasil instan. Bukan orang yang membuat rencana lalu berkata, Tuhan ini rencanaku, tolong diberkati. Padahal firman Tuhan mengajarkan sebaliknya, serahkan dulu baru rencana kita diteguhkan Tuhan. Satu yang mesti kita pahami, rancangan Bapa kita selalu yang terbaik bagi kita. Haleluya. Hal yang ketiga, seringlah bertanya kepada Tuhan. Raja Daud adalah Raja Israel yang senantiasa menang atas setiap pertempuran. Tetapi yang menarik, ia selalu bertanya bagaimana saya harus menghadapi peperangan yang satu ini. Dan ia selalu taat pada jawaban Tuhan. Hari ini saya mau katakan bahwa strategi kemenangan di tahun yang kemarin 2025 tidak akan sama dengan 2026 yang kita lintasi hari-hari ini. Tuhan bisa melakukan hal yang berbeda untuk membawa kita dalam satu kemenangan dan terobosan berkat bagi kita. Asal kita taat untuk setiap kebenarannya. Saya akhiri kebenaran firman ini, dengar baik saudara. Yesaya 48 ayat 17 berkata, Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Haleluya. Mari bersama dengan Healing Harmony kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan sembah Tuhan sambil mengakui bahwa tak terbatas kuasa Tuhan, tak terduga cara Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan di setiap langkah kehidupan kami. Haleluya. Saya James Tuhumuri bersama Healing Harmony undur diri dari hadapan saudara. Doa kami, rancangan Tuhan yang terbaik terjadi atas kehidupan saudara, untuk membawa saudara kepada tujuannya yang mulia, masa depan yang penuh harapan. Tuhan Yesus memberkati. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari serukan, katakan, Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu Tuhan. terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Kami mau katakan tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Atas kasih Kami tidak pernah menduga akan jalan-jalan-Mu Tuhan. terduga jalan. Hati kami percaya kepadamu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Sekali lagi kami mau katakan, Kau yang kami percaya. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Bila Anda membutuhkan informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Healing Harmony di nomor 0811 205 1705. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.